Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Galeri Ki Seneret. Galeri Ki Seneret Cirebon akan membawakan sebuah video yang berupa tentang Tosan Aji dari Jawa Barat. Teman-teman semuanya, yang pertama adalah Tosan Aji Jawa Barat sangatlah beragam. Dimulai dari periode Segaluh, terus menurun ke periode Pajajaran, lanjut lagi ke periode Cirebon, sampai akhirnya Tosan Aji Jawa Barat itu bermuara di periode Banten, yang dimana menjadi perbincangan di perkerisan Tosan Aji, di perkerisan tanah air kita. Lalu, apa menariknya dari Tosan Aji, khususnya dari area Jawa Barat, atau yang kita kenal, teman-teman kenal adalah Tosan Aji dari area Pasundan. Kita lihat dari warangkanya saja dulu. Kalau kita melihat dari warangka ala Pasundan ataupun dari Segaluh, mau dari Pajajaran, mau dari Cirebon ataupun Banten, kita akan bisa mengenali kekhasan warangka itu. Kita akan melihat, wah, itu dari Cirebon pasti, atau wah, itu dari Pajajaran, atau wah, itu Segaluh. Kita akan bisa mengenalnya. Dari jauhnya saja kita akan bisa melihatnya. Belum lagi yang namanya handle-nya. Kita akan tahu yang namanya, kita akan mengenali apa yang namanya buto bajang. Kita akan bisa melihat itu buto bajang. Atau kita melihat yang namanya kepongpongan. Lalu kita melihat ada lagi yang namanya gajahan, ada yang lagi namanya padma, ada yang namanya lagi buto gepak. Dari jauhnya saja kita akan bisa melihat yang namanya kekhasan dari Tosan Aji Pasundan atau Jawa Barat tersebut. Lalu yang menjadi perhatian kita adalah, apa sih kekhasan dari Tosan Aji Pasundan Jawa Barat itu? Kita mulai dari namanya material. Orang bilang kalau dari pertosan ajian Mataraman atau Surakarta atau HB-an, Yogyakarta, maksud saya adalah material khas Pasundan itu terkesan biasa-biasa saja, B aja. Kalau bahasa Gen Z-nya adalah B aja. Sangat biasa, tidak mulus banget. Kayak nyerat-nyerat, kayak iya, kalau bisa bilang ya kelas-kelas 2-nya lah. Tapi ada seninya di situ dari kekhasan material besi dan bajanya dari tanah Pasundan. Lalu dilihat dari pamornya yang sangat pandas, yang sangat, kalau kita kena matahari langsung silaunya minta ampun. Dari jauhnya saja kita akan melihat bahwa ketika kita nanti keris dari Pasundan, kita lihat, oh, ini khas Cirebon nih, atau ini khas Pasundan nih. Kita akan bisa melihat itu. Belum lagi ya, kita bisa lanjutkan lagi yang namanya warangka. Dari degernya kita juga sudah tahu itu. Lalu bagaimana sih
sampel keris Pasundan itu. Nah, pada malam ini Galeri Cineret membabar salah satu pusaka milik kami. Dari warangkanya saja sudah lihat, saudara-saudara, sangat aduhai. Kalau teman-teman bisa melihat dari dedernya saja, ini namanya di tanah Pasundan, dari Cirebon ataupun Pajajaran, ini namanya warangka bebekan. Ini termasuk deder bebekan ala Cirebon, karena di kita sudah ada pemahaman yang jelas bahwa ada bebekan ala Cirebon, ada kalau di teman-teman di Mataraman itu ada namanya Jawa Demam. Nah, kalau ini khas Cirebon, teman-teman. Teman-teman bisa melihat tatahannya, sangat ngerawit sekali tatahannya, dan lawas pastinya ya. Super sekali, teman-teman. Mungkin kita bisa melihat bilahnya saja. Bismillah. Nah, ini teman-teman, inilah yang namanya keris berdapur Sempane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa lihat teman-teman, dengan ciri khas sekar kacang, lambe gajah 2, dan ya namanya juga barang tua ya teman-teman, pasti ada usia hausnya ini gereneng. Kalau teman-teman lihat, pamornya sangat-sangat pandas sekali, teman-teman. Dan kelebihan dari keris Pasundan itu adalah tipis sekali. Kalau dibilang kerisnya kayak kerupuk, saya akui memang setipis itu. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sang empu bisa membabar keris dengan bahan ya kurang lebih dari bahan kodokan 6 kilo atau 10 kilo mungkin, karena kita mengkalkulasikannya adalah besi, baja, dan meteor. Bisa setipis ini, saudara-saudara. Saya saja sampai bertanya-tanya, empu-empu dari Jawa Barat bisa membabar keris setipis ini. Lihat, tipis sekali. Dengan pamor Tirto Tumetes, teman-teman bisa melihat di sini ada Rojo Gundolonya. Silahkan berimajinasi dengan imajinasi liar teman-teman. Rojo Gundolo apakah ini? Adakah ibu menyusui ataukah apa? Nah, yang menarik adalah gimana teman-teman? Kok bisa seperti kayak ular ini? Saya saja seperti wow aja. Tentunya inilah yang saya bilang keris periode Pasundan atau keris Pasundan. Yang saya lihat dari materialnya nyerat, pamornya pandas sekali, dan saya tangguh inilah keris Pasundan periode Segaluh.
sangat indah, teman-teman. Dan tentunya apabila teman-teman berminat, sangat layak dikoleksi. Sangat layak dikoleksi untuk menjadi piandel teman-teman semuanya. Itulah yang namanya pesona keris Pasundan. Yang kita harapkan adalah keris Pasundan bukanlah keris kelas 2, keris yang biasa-biasa saja. Tetapi lihatlah keris Pasundan itu sebagai salah satu kreasi dari Indonesia yang sangat unik sekali. Begitulah penjelasan dari Galeri Ki Seneret. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.